Atap tajamlah Umar ke dua orang itu, anak dari orang tua yang terbunuh. Apa kata Umar? Kenapa baru sekarang kamu sebut dibebaskan orang ini? Kemarin 3 hari yang lalu engkau tuntut, engkau minta dihukum mati, kisos. Sekarang engkau maafkan, sekarang engkau bebaskan, sekarang engkau minta saya jangan menghukumnya. Salah. Apa jawab 2 orang lelaki kekar yang anak dari orang yang tua yang terbunuh itu? Kami tidak ingin dikenal sebagai orang muslim umat Muhammad yang sholat tapi tidak bisa memaafkan, tidak bisa berlapang dada, tidak bisa ikhlas. Buat apa kami jadi orang Islam kalau tidak bisa memaafkan saudara kami? Buat apa kami bersyahadat kalau kami tidak bisa untuk berlapang dada? Pak Ibu, ini bukan kisah dongeng, ini fakta. Bapak Ibu bisa akses kisah. Maka kalau hari ini, minggu ini orang marah kepada Richard Eliezer, apa yang dimarahkan? Dia sudah menyesal, dia sudah minta maaf, dia sudah dimaafkan oleh keluarga Yosua, kan dimaafkan, sudah dianggap pula sebagai anak. Maka kok dihukum balik ini lagi? Lapik. Satu di antara bulan yang diistimewakan dalam agama kita, karena pada bulan ini ada peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa besar yang tidak pernah terjadi pada bulan lain. Allah yang memilih peristiwa ini terjadinya di bulan Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sudah sering melewati bulan Rajab dalam hidup kita. Bapak Ibu yang usianya 40 tahun sudah 40 kali melewati bulan Rajab. Bapak Ibu yang usianya sudah 50 tahun sudah 50 kali melewati bulan Rajab. Bapak Ibu yang usianya malam ini sudah 60 tahun sudah 60 kali melewati bulan Rajab. Dari sekian kali kita lewati bulan Rajab tahun demi tahun, sudahkah ada evaluasi perbaikan kualitas sholat kita? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Rasulullah diberikan keberkahan kepadanya di bulan Rajab 14 abad yang lalu, setelah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid menuju masjid, tempat sholat ke tempat sholat, tempat sujud ke tempat sujud, baru diberikan keberkahan yang luar biasa. Bisa bahkan menembus langit, bisa sampai ke Sidratul Muntaha, bisa melakukan perjalanan yang luar biasa. Tapi prosesnya dimulai dari masjid ke masjid. Kita kalau ingin banyak dapat berkah di bulan ini dalam hidup kita, ikutilah jejak dan sunnah Rasul kita.
mulailah perjalanan kita itu dari masjid menuju masjid, tempat sholat ke tempat sholat, tempat sujud ke tempat sujud, barulah kita akan memperoleh keberkahan. Ada orang sudah hampir pensiun, sudah banyak bahkan makan obat, sudah sering sakit-sakitan, jalannya itu juga baru lapau ke lapau, kadai ke kadai, kafe ke kafe, sawah ke sawah, ladang ke ladang, kantor ke kantor, kota ke kota. Tak sempat ke masjid, tak sempat sujud, tak sempat sholat, sampai matinya pun dia tidak akan pernah mendapatkan banyak berkah. Maka kalau kita ingin diberikan banyak keberkahan, satu solusi pertama di momentum bulan Rajab ini, perbaikan kualitas sholat kita. Kita bahkan tahu satu di antara sholat-sholat rawatib bonusnya luar biasa, tapi kadang-kadang kita tidak peduli. Andaikan kamu tahu, andaikan kamu mengerti, andaikan kamu paham, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat fajarmu itu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kota Padang ketik punya, Jakarta tidak sabar itu. Kalau dihitung dunia dan isinya, maka kalau kita selalu kurang, selalu tidak cukup, coba cek. Jangan-jangan kita tidak pernah sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar. Jangan-jangan kita susah, kita gundah, kita gelisah karena kita tidak pernah mengambil berkah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kelima, sholat malam. Tidak ada sholat yang paling Allah cintai di luar sholat fardu kecuali sholat malam. Ramadan mau masuk, yang bertambah hanya sholat malam. Puasa, Bapak Ibu besok juga bisa puasa. Senin besok bisa puasa Bapak Ibu, tidak ada larangan. Baca Quran, malam ini bisa juga baca. Bersedekah, besok bisa, sekarang bisa. Itu banyak sedekah ulama. Yang tidak bisa kita, sholat tarawih belum bisa malam ini. Kan tidak bisa tarawih malam ini dong. Puasa bisa, baca Quran bisa, bayar zakat bisa, sedekah banyak boleh. Yang tidak bisa cirinya sholat tarawih jangan. Ramadan itu bedanya dengan bulan lain, penambahan sholat sunat yang tidak ada pada bulan manapun. Ada tarawih di situ. Maka ibadah yang paling Allah cintai di luar sholat fardu itu hanya sholat malam. Tarawih masuk hitungan sholat malam. Tahajud sholat malam. Doa-doa kita dikabulkan di sholat malam. Kalau doa kita di sholat maghrib, zuhur, asar belum juga terkabul, Bapak Ibu tambahlah doa itu di sholat malam. Tambahlah kualitas doa itu pada sepertiga malam. Turki hancur lebur beberapa saat sebelum subuh, korbannya puluhan ribu. Jam 4:17 orang sedang tidur pulas. Fajar belum terbit, azan belum berkumandang, suhu -6 derajat, pintu rumahnya tertutup, jendelanya terkunci,
kamar anaknya belum terbuka, datang 7,8 skala Richter, gedung 8 lantai, 18 lantai, 20 lantai, rontok ke bawah. Gimana cara memanggil anak? Gimana cara memanggil ayah? Bagaimana cara memanggil ibu? Maka korbannya luar biasa besar. Bencana-bencana besar di muka bumi sering di 2 waktu. Pertama, yang paling besar itu datangnya di sepertiga malam sebelum terbit fajar. Mana buktinya? Yang datang sebelum terbitnya fajar, negeri Sodom Allah luluh lantangkan, Allah jungkir balikkan, Allah hancur leburkan beberapa saat sebelum terbitnya fajar. Kisahnya surat Al-A'raf, surat Al-Hijr, berulang-ulang dalam Quran. Kenapa diulang-ulang kisah itu? Supaya kita jangan lupa. Maka kok di surat dan Iko dah ada cerita itu. Surat Iko dulu cerita dia. Surat Iko dulu dia. Al-Qaujum ada dulu dia. Jangan lupa. Lut, keluar engkau dari negerimu setelah lewat tengah malam. Bawa anak dan keluargamu serta orang-orang yang beriman. Jangan ada satupun yang menoleh ke belakang. Negerimu akan kami lantakkan, kami hancur leburkan, kami porak-porandakan sebelum terbitnya fajar. Turki sebelum terbit fajar 4:17. Orang masih tidur pulas dengan selimut-selimut tebal. Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Al-A'raf 97. Apakah kamu kira kamu dijamin aman, kamu selamat di negerimu itu ketika datang kemurkaan Tuhanmu? Saat itu engkau tidur pulas di rumahmu masing-masing. Ketika itu engkau sedang tidur pulas di kamarmu, di rumahmu sendiri. Al-A'raf 97. Bapak Ibu ingat Aceh? Aceh tidak ada tanda apapun. Di dalam Quran ada isyarat. Awamina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun 98. Al-A'raf. Apakah kamu kira kamu dijamin aman di negerimu ketika datang kemarahan Tuhanmu, datang murka Allah? Waktu itu engkau bahkan sedang bermain-main di depan pekarangan. Matahari baru terbit, waktu duha baru masuk, engkau dan keluargamu bahkan sedang bermain-main di ketika itu. Aceh Jembara. Kan pas waktu matahari naik sepenggal, kan baru masuk waktu duha. Hujan pun dah tiba, angin pun dah bertiup kencang. Ini kan langsung Allah tanya kita, apakah kemungkinan yang di Turki bisa terjadi di Padang? Bisa. Karena itu biasakanlah bangun di sepertiga malam untuk istighfar, untuk sholat malam, untuk ibadah. Mahasiswa Indonesia yang di Kahraman Maras Turki itu semuanya selamat. Berita sampai Jumat yang lalu semuanya selamat. Kenapa kok selamat ketika itu? Mahasiswa Indonesia, para penghafal Quran yang di tempat pusat gempa itu tinggal di lantai 4, tapi sedang murojaah, sedang menghafal ayat Al-Quran karena mau menghadapi ujian. Tidur dia
Begitu goyang, dia turun, sempat keluar, tapi dan kolok dan lolo habis selulah dan jago aman dan beribadah aman, tapi nanti kolok. Kita Ramadan mau masuk, Bapak Ibu jangan ajak pasti lalu. Malang awak, mengatu, tak terjago tadi do, tak terjago. Pura-pura lalok dan tidak. Dilatihlah dulu. Oh, amaknya tak terjago, apanya tak terjago, anak yang terjago, alah, pasti lalu sih kepada negara masuk. Hilang berkah kita. Perbaikan sholat dimulai dari waktunya, tempatnya, jemaahnya, rawatibnya, sholat malamnya. Apa Ibu? Bisakah hati kita khusyuk dan hati kita jauh dari sifat busuk, melihat orang lain sukses, melihat orang lain lebih kaya? Bisa tidak hati kita mampu untuk berlapang dada? Saya mengungkapkan satu kisah. Kisah inilah yang kita bawa pulang, Bapak Ibu. Kalau cerita tentang perjalanan dari dululah aja, tapi yang satu ini mudah-mudahan jadi muhasabah kita. Sholat rupanya bisa untuk membuat orang menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang bisa berlapang dada. Kalau sholat kita tidak bisa membuat kita ikhlas, tidak bisa membuat kita berlapang dada, tidak bisa membuat kita menjadi orang yang pemaaf, jangan-jangan kita baru sholat-sholatan. Suatu hari di kota Madinah, datanglah dua orang yang berbadan kekar, membawa satu orang pemuda yang terikat dengan kuat, tangannya diikat, badannya dengan ikat, dengan tali yang kuat. Dibawalah orang ini ke depan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, kami mohon tegakkan keadilan. Orang ini membunuh ayah kami. Kami minta dia segera dibunuh. Nyawa dibalas nyawa. Qisas harus berlaku. Orang yang terikat ini memelas. Khalifah, izinkan saya bicara. Kata yang dua berbadan kekar ini, tidak usah didengar bicaranya. Kami lihat dia membunuh ayah kami. Langsung saja dikisos, langsung saja dia dibunuh. Buat apa ditunggu-tunggu? Orang ini makin memelas. Khalifah Umar bin Khattab, beri waktu saya bicara. Apa kata Khalifah? Bicaralah, saya dengarkan alasan. Saya datang dari daerah yang jauh, tempat saya jauh dari tempat ini Khalifah. Saya capek, saya letih, saya mengantuk. Saya berhenti di sebuah tempat. Saya tidak kuat mengikatkan unta saya. Saya pun tertidur pulas. Begitu saya bangun, tersentak terjaga, unta yang saya tambatkan sudah hilang. Saya panik. Itulah kendaraan saya satu-satunya. Saya berkeliling ke mana-mana mencari unta yang hilang. Susah payah saya temukanlah unta saya itu, rupanya masuk ke ladang orang, sedang sibuk memakan tanaman di ladang itu. Saya usir, saya halau, saya tarik unta saya itu, tapi unta saya tidak mau tarik. Unta saya tidak mau untuk dibawa keluar. Susah payah saya membawanya. Tahu-tahu
datanglah seorang tua, rupanya pemilik kebun itu. Dia marah karena onta masuk ke ladangnya. Diambilnya batu, dia lempar onta saya, kena kepalanya, langsung mati. Saya emosi. Kenapa tidak berunding dulu? Kalau rusak kan bisa saya ganti. Kalau ada yang rusak kan bisa saya bayar. Kenapa dia main lempar-lempar saja, langsung onta saya mati? Saya ambil batu, saya lempar pula dia, mati pula orang itu. Sama-sama melempar, Pak. Rupanya orang tua yang saya lempar itu adalah ayah dari dua orang yang mengikat saya ini. Saya siap mati, Khalifah. Saya rela dibunuh, nyawa dibalas nyawa saya terima. Tapi saya mohon satu hal, sebelum saya mati, izinkan saya menemui ibu dan keluarga saya. Ada amanah yang sangat besar di tangan saya, titipan orang tua saya simpan di tempat tertentu, tidak ada orang yang tahu. Izinkan saya ambil dulu, saya kasih kepada saudara perempuan saya. Saya bayar hutang-hutang saya dulu. 3 hari ke depan saya akan datang kemari untuk dibunuh. Apa kata lelaki kekar yang ayahnya dibunuh? Tidak bisa dipercaya, Khalifah. Kalau dia dilepas 3 hari, dia tidak akan balik kemari. Kalau dia pergi, tidak akan bisa kembali. Kita bahkan tidak tahu mana kampung. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Saya bisa melepasmu pergi, tapi apa jaminanmu? Engkau datang seorang diri, apa jaminanmu? Menatap nanarlah orang ini ke seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu. Tapi aneh, orang juga menatap ke matanya. Sialah orang kok, lain bisa dipercaya kok. Sekali kau nampak di siko, lah minta waktu lo 3 hari, lama bunuh lo. Apa jaminanmu kalau aku melepas? Kata Umar bin Khattab. Di tengah-tengah kerumunan orang ada satu tangan menunjuk. Khalifah Umar bin Khattab, sayalah jaminannya. Saya yang akan menjaminkan dirinya. Maju ke depan, rupanya Salman Al-Farisi. Bapak Ibu kalau baca riwayat ada nama lain, tapi ketika dilihat paling banyak, nama Al-Farisi paling banyak muncul. Makanya kita ambil saja keputusan, Bapak Ibu. Salman Al-Farisi lah orangnya. Walaupun dalam buku-buku lain ada nama satu lagi. Khalifah, saya bersedia menjaminnya. Biarkan dia pulang ke negerinya, dia temui ibunya, dia urus urusannya. Sayalah jaminannya. Apa kata Umar bin Khattab? Salman, engkau tahu resikonya. Kalau dia tidak kembali, engkaulah penggantinya untuk dibunuh. Saya bersedia. Kalau dia tidak kembali, engkaulah yang akan dipenggal lehernya. Saya bersedia. Dilepaslah ikatan orang yang dituduh membunuh ini. Dia peluk-peluklah Salman Al-Farisi. Dia sujud ke kaki Salman. Makasih, syukron, saya akan kembali. Berangkatlah orang ini. Hari pertama kemungkinan dia baru mendekati kampungnya. Hari kedua baru dipastikan akan ketemu keluarganya. Tentu hari ketiga akan muncul. Menjelang sholat asar belum juga datang ke Madinah. Orang sudah ramai kumpul. Limit waktu sudah makin habis.
Salman masih tenang-tenang saja. Siap asar, orang makin ramai, yang ditunggu belum datang. Limit waktu sebelum matahari tenggelam. Para sahabat banyak yang bersedih gara-gara Salman kok ndak tiba orang tu beko mati nyoma. Gara-gara iyo jaminan ndak tiba orang tu beko tamat nyoma. Hari makin sore, Pak Ibu, Al-Gojo sudah bersiap-siap. Orang yang ayahnya terbunuh datang menghadap Umar bin Khattab. Khalifah, sesuai perjanjian 3 hari yang lalu, kami tuntut kisos kematian ayah kami. Kalau orang itu tidak kembali, jaminannya yang menggantikan. Tidak ada pilihan lain oleh Umar bin Khattab. Mulai bersiap-siap Al-Gojo, majulah Salman dengan tenang, seolah-olah tanpa beban, ikhlasnya nampak. Begitu akan bersiap, orang sudah mulai banyak yang menangis. Dari kejauhan nampak bayang-bayang menunjuk ke atas, intazir, 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 berlari sampai ke depan Umar bin Khattab. Orang itu bahkan terjerembab, tidak kuat lagi berdiri. Dibantu berdiri oleh beberapa orang sahabat. Apa katanya setelah dikasih minum oleh Umar bin Khattab? Maafkan saya Khalifah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pacu kuda saya sekuat-kuatnya untuk sampai kemari. Saya lecut sekuat mungkin, kuda saya tidak kuat, bahkan mati di tengah jalan. Terpaksa saya berlari setengah kepayahan sampai kemari untuk memenuhi janji ini. Saya melewati waktu yang sangat sulit Khalifah untuk memenuhi janji ini. Ibuku sedang sakit, aku tinggalkan. Anakku 3 orang. Ketika aku pamit, anak yang 3 itu memegang kakiku 3-tiganya. Anak yang kecil-kecil itu menangis. Ayah, jangan pergi kalau untuk mati. Ayah, kami akan jadi yatim kalau ayah pergi. Ayah, jangan melangkah ke sana. Saya lepaskan pegangan anak saya 3-tiganya. Saya peluk anak saya yang terakhir kali. Saya berangkat kemari. Melihat bajunya yang sudah cabik-cabik karena melewati gurun pasir itu berlari. Apa kata Umar bin Khattab? Apa yang membuatmu memenuhi janjimu ini? Engkau bisa lepas, engkau bahkan bebas, engkau tak dikawal, engkau tak dijaga. Kenapa engkau kembali? Hanya untuk mati. Apa jawabnya? Saya tidak ingin mengingkari janji, karena saya adalah seorang muslim yang bersahadat, yang sholat, yang rukuk dan sujud. Saya tidak ingin orang lain teraniaya gara-gara ulah saya. Sampai kapanpun janji akan saya tepati. Dan saya tidak akan memberikan beban kepada orang lain karena perbuatan saya. Saya malu jadi orang Islam kalau dikenal sebagai seorang yang ingkar janji. Saya malu sebagai orang yang mengaku umat Muhammad kalau janji pun tidak saya penuhi. Umar menatap ke Salman. Salman Al-Farisi, kenapa engkau mau mati untuk orang yang tidak engkau kenal? Famili tidak, hubungan darah tidak, sahabat juga tidak. Ini orang asing yang lewat. Kenapa engkau jaminkan dirimu, bahkan hampir mati demi untuk menjadi jaminan? Apa jawab Salman? Saya tidak ingin mengaku sebagai umat Muhammad, sebagai seorang muslim yang bersahadat dan sholat,
tapi tidak percaya kepada saudaranya sesama Islam. Walaupun dia bukan paniliku, bukan saudaraku, bukan hubungan darah denganku, tapi dia saudaraku seiman. Saya percaya dengan imannya, saya percaya dengan Tuhannya, saya percaya dengan Rasulnya, saya siap mati membelanya. Saya tidak ingin kalau saya mati, saya dikenal sebagai orang Islam yang sholat tapi tidak percaya kepada sesama orang Islam. Mendengar seperti itu, majulah anak dari orang tua yang terbunuh itu. Khalifah, aku mohon kepadamu Khalifah, mohon Khalifah, batalkan hukuman mati ini. Kami mohon Khalifah, bebaskan orang ini, jangan lagi dia dihukum mati. Kami ikhlas, kami lapang dada, kami maafkan dia. Kalau ayah kami mati, itu takdirnya, biarlah dia jalani takdirnya. Tapi kami sudah ikhlas, kami bisa memaafkan, kami lapang dada, kami tidak akan tuntut lagi. Menatap tajamlah Umar kedua orang itu, anak dari orang tua yang terbunuh. Apa kata Umar? Kenapa baru sekarang kamu sebut dibebaskan orang ini? Kemarin 3 hari yang lalu engkau tuntut, engkau minta dihukum mati, kisos. Sekarang engkau maafkan, sekarang engkau bebaskan, sekarang engkau minta saya jangan menghukumnya. Apa salah? Apa jawab 2 orang lelaki kekar yang anak dari orang yang tua yang terbunuh itu? Kami tidak ingin dikenal sebagai orang muslim umat Muhammad yang sholat tapi tidak bisa memaafkan, tidak bisa berlapang dada, tidak bisa ikhlas. Buat apa kami jadi orang Islam kalau tidak bisa memaafkan saudara kami? Buat apa kami bersahadat kalau kami tidak bisa untuk berlapang dada? Bapak Ibu, ini bukan kisah dongeng, ini fakta. Bapak Ibu bisa akses kisah. Maka kalau hari ini, minggu ini, orang marah kepada Richard Eliezer, apa yang dimarahkan? Dia sudah menyesal, dia sudah minta maaf, dia sudah dimaafkan oleh keluarga Yosua, kan sudah dimaafkan, sudah dianggap pula sebagai anak. Maka dihukum balik ini lagi, lapis. Kalau Islam kan kalau Allah memaafkan, Allah lapang dada kan selesai masalah. Keluarganya sudah maafkan, dia dalam tekanan, dia dipaksa menembak dia bukan begini Pak, dia kan menembak sini lah. Kawan saya yang tadi tembak, nggak mungkin dong Pak. Pak Ibu, kalau saya hakimnya mungkin saya lepaskan saja lagi, tapi dibuat juga 1,5 tahun, itu pun depan sudah sekian terkurangi. Apa Ibu, kita kadang bisa sholat dengan khusyuk tapi hati kita masih khusyuk. Ramadan bulan suci, kalau hati tidak suci kira-kira Ramadannya suci, hati kita kotor, lain masuk ke doan kan tidak masuk. Maka Bali mau di Minangkabau itu yang dilimaukan bukan rambutnya, bukan kulitnya, bukan tubuhnya, yang dilimaukan itu hatinya. Kalau mandi juga, kalau umi turun, kalau botak, tapi hati busuk juga udah ya. Nabi Muhammad tak ada baju mandi di padang pasir dulu. Di mana orang mandi di Arab itu? Tak ada lubuk dulu. Kamu mandi? Kita di Minangkabau mandi menjelang Ramadan, tapi hati busuk tidak hilang. Aku mau mandi. Ayo, hati jadi persoalan besar. Ini nampaknya kue sudah mulai dihidang. Itu pertanda kita harus makan dan sarapan.
Bego apa ibu makan awas cari-cari sih, kok makan sama makan. Apa ibu mudah-mudahan momentum Isra Mi'raj ini jalan kita untuk memperbaiki hati, jalan kita untuk memperbaiki sholat, jalan kita untuk Isra dari tempat tidur ke tempat sujud, dari rumah menuju masjid, dari hati yang busuk menjadi hati yang suci. Pada malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.